Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah adalah kata yang harus senantiasa terucap bagi setiap manusia yang menyadari akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ungkapan atas rasa syukur kita yang begitu besar terhadap limpahan nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Atas nikmatnya yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang kadang kala kita sepelekan, yang baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu buah hadis. Hadis ini adalah hadis yang pendek. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita telah menghafal hadis ini, atau tidak sedikit dari kita yang pernah mendengar hadis ini. Tapi sangat sedikit dari kita yang mampu untuk betul-betul mengamalkan hadis yang pendek ini. Sebuah wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabatnya yang bertanya kepada Rasul, meminta wasiat. Kata sahabat, ausini, wahai Rasul, wasiatkanlah kepadaku sesuatu. Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, maka diulang lagi pertanyaannya, Rasul ausini. Qala la taghdab. Rasul berkata, jangan marah. Hadis yang pendek, hadis yang ringan, hadis yang mungkin ketika kita dengar sekali langsung kita hafal. La taghdab terdiri dari dua kata, jangan kau marah. Namun amal dari hadis ini, mempraktekkan hadis yang kita dengar ini, begitu beratnya hari ini. Kita lihat kebanyakan dari kita hari ini masih senantiasa kalah dengan emosinya, masih terus dikendalikan oleh amarah yang ada dalam diri kita. Kita sering meluapkan kemarahan-kemarahan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita seringkali tersinggung dan berucap dengan nada yang tinggi di hadapan orang lain. Karena merasa hak kita sebagai manusia tidak terpenuhi. Berapa banyak dari kita yang tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Yang tidak mampu mengendalikan akalnya ketika marah. Padahal marah adalah luapan api yang diberikan oleh syaitan kepada diri kita. Godaan di antara godaan syaitan yang terberat.
Dan begitu banyak pintu-pintu keburukan yang datang dari hal yang kita anggap kecil ini, yaitu marah. Berapa banyak saudara menjadi tidak saling sapa karena tidak bisa mengendalikan emosi dan amarah. Berapa banyak seorang anak tidak bicara lagi dengan ayahnya. Seorang ayah tidak mau menyapa lagi anaknya karena amarah dan emosi yang tidak bisa ia kendalikan. Berapa banyak rekan kerja, pimpinan dan bawahan, seseorang yang harusnya bertahun dalam kebaikan justru saling membenci karena tidak mampu mengendalikan amarah. Maka mau sampai kapan kita membiarkan syaitan membukakan pintu kepada syaitan untuk menjalankan keburukan-keburukan yang datang dari amarah kita? Maka sebagai seorang yang beriman, seorang yang mengerti, yang berusaha untuk mengamalkan tentang sunnah Rasul dan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah kita. Di antara petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah kita, untuk meredakan amarah kita, adalah dengan beristighfar dan mengucap ta'awudz. Di satu hari, 2 orang di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi adu argumen di antara mereka dan berakhir dengan caci maki di antara mereka, sampai salah satu di antara mereka mukanya memerah dan lehernya mengencang. Kemudian Rasul menyaksikan pemandangan tersebut di hadapannya. Rasul katakan, sungguh aku punya satu kalimat yang apabila diucapkan, maka apa yang dirasakan oleh orang tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sadarkah kita bahwa amarah adalah pintu masuknya syaitan dari kebanyakan manusia? Hari ini kalah dengan amarahnya. Maka jangan sampai kita orang yang beriman, orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kalah dengan beristighfar dan minta pertolongan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika syaitan berusaha untuk menggodamu dengan upaya-upayanya, dari godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Kemudian setelah beristighfar, di antara tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendapati diri kita merasakan amarah, adalah berusaha untuk tidak mengucapkan apapun dan berusaha untuk diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ketika salah seorang di antara kalian merasakan amarah, maka hendaknya ia diam. Betapa luar biasanya ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana kita tahu atau mungkin kita pernah merasakannya, ketika amarah ada dalam dada kita, yang senantiasa keluar dari lisan kita tidak pernah sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang cenderung akan kita sesali kemudian. Caci maki, sumpah serapah, kata-kata yang buruk, bahkan doa yang buruk terhadap orang yang harusnya kita cintai, seringkali keluar ketika amarah ada dalam dada kita. Maka uskut wa anta ghadib. Diamlah, berusahalah untuk diam ketika kita merasakan amarah. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal selanjutnya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi amarah dalam diri kita adalah merubah posisi kepada posisi yang lebih rendah. Karena terkadang amarah datang dari kita merasa kita tinggi dan syaitan menggoda kita untuk terus meninggikan diri kita. Kita ingin ada di atas, kita ingin ada di posisi yang menang, kita ingin ada di posisi yang argumennya dibenarkan.
Maka ketika itu terjadi, rubah posisi kita, rendahkan diri kita. Ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Dan ketika kita marah dengan posisi duduk, maka berbaringlah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza qadhiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Wa idza lam yunzi ghadabahu falyabtaji. Kalau salah seorang di antara kalian merasakan kemarahan dan ia dalam posisi berdiri, maka hendaknya ia duduk. Dan ketika masih belum reda juga amarahnya, maka hendaknya ia berbaring. Sadarkan diri kita bahwa kita adalah manusia, makhluk yang rendah, makhluk yang hina. Tidak pantas kita meminta penghormatan kepada orang lain berdasarkan persepsi diri kita. Dan syaitan menggoda kita terus menerus, sehingga tidak sedikit dari manusia yang kadang merasa tersinggung ketika gelarnya tidak disebutkan di hadapan umum, merasa tersinggung ketika dia tidak diperlakukan dengan semestinya menurut persepsinya, kemudian merasa untuk berhak meluapkan amarah, padahal di dalamnya begitu banyak godaan syaitan yang mampu membuatnya tergelincir kepada dosa yang lebih besar, yaitu ujub ataupun takabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan berikan kepada kita taufik untuk senantiasa mampu mengendalikan amarah kita dan mampu untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar bisa melakukan tuntunan Nabi ketika kita menghadapi amarah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tangguh bukanlah orang yang mampu untuk mengalahkan beberapa orang dengan satu pukulan. Orang yang tangguh bukanlah orang yang ditakuti oleh orang lain karena ukuran otot tangannya. Orang yang tangguh bukanlah orang yang hebat dalam bertarung dan bergulat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang tangguh bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, yang pandai dalam berkelahi, yang hebat dalam bertarung. Justru orang yang kuat, orang yang tangguh adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Maka jadilah orang yang tangguh. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang mampu untuk mengendalikan amarah di saat kita justru memiliki peluang untuk meluapkan amarah tersebut. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW sabdakan bahwa seseorang ketika ia mampu menahan amarahnya, padahal dia berhak untuk meluapkan amarah tersebut. Ketika seseorang kuat untuk menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk meluapkan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ia, akan panggil ia di hadapan manusia di hari kiamat nanti, dan akan memberikannya pilihan kepada bidadari yang ia inginkan, ganjaran yang besar,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas." Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang-orang tersebut di antara tandanya adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, dan orang yang mampu menahan amarahnya dan senantiasa memaafkan manusia. Lihatlah contoh dari qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Ia tidak pernah mengeluarkan amarahnya untuk sesuatu yang berhubungan dengan dirinya pribadi. Lihatlah ketika seorang badu memperlakukan ia semaunya, meminta dengan tanpa adab, membalasnya dengan senyuman. Lihatlah ketika kafar Quraisy mengganggu ia dalam sholatnya, mencoba membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak pernah sedikit pun ada dendam dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat amarah diluapkan kepada mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menempatkan amarahnya ketika syariat Allah dilanggar, ketika keharaman ditentang oleh orang-orang sekitarnya. Maka harusnya kita sebagai orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menerapkan hal ini. La taghdab, jangan marah, falakal jannah, maka bagimu surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan atas segala kekhilafan kita dari amarah kita, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas keimanan dan amal soleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.